keluarga Haller adalah Ellie menyukai Sean sejak kecil. Nama yang tertulis di sini adalah Paman Sean, Clive Haller. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Kamu harus sedikit menahannya. Ellie, bukankah kamu selalu bermimpi untuk menikahi Sean? Sekarang kita sudah punya kontrak pernikahan. Jangan marah karena kesalahan kecil. Kita akan temui keluarga Haller dan meminta perbaikannya. Ya, tentu saja. Ayo, langsung ke sana sekarang. Ibu, ayah, tidak perlu seperti itu. Kontraknya sudah benar. Orangnya yang akan kunikahi adalah Hammond Sean, Clive Haller. Apa? Bukankah kamu selalu menyukai Sean? Kenapa tiba-tiba berubah? Karena aku terlahir kembali. Ya ampun. Jujurlah padaku. Aku tiba-tiba menyadari kalau Clive lebih baik. Meski baru bertemu sekali, aku punya kesan baik padanya. Jadi, aku putuskan menikah dengannya. Dia sedikit lebih tua dan tampak lebih dewasa. Clive mengambil keputusan sebenarnya. Di keluarga Haller. Ali, apa kamu yakin tentang ini? Ya, baiklah. Selama putri kita bahagia, jangan lagi bercanda tentang terlahir kembali di pesta pertunangan ya. Tapi ibu, aku benar-benar telah terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, Sean tak pernah menyentuhku setelah menikah dengannya. Kukira dia punya masalah, jadi selalu kututupi. Di hari peringatan pernikahan, aku tak sengaja masuk ke ruangan yang tak diizinkannya dimasuki siapapun. Dindingnya dipenuhi foto sepupuku. Saat itulah aku tersadar, dia bukan dingin atau menjauh, dia hanya tak mencintaiku. Di kehidupan baru ini, aku hidup untuk diriku sendiri. Sean dan Vanessa. Semoga kalian suka kejutan kecil ini. Pengeluaran hari ini saya menanggung. Betapa baiknya Tuan Haller. Tuan Haller, mengapa pengikutmu datang? Dia benar-benar tak tahu malu. Apakah dia menyewa detek untuk mengikutimu 24 jam? Allison, kamu sudah punya kontrak pernikahan. Masih mengawasi? Terus begini, nanti Tuan Haller kabur. Benar sekali. Allison, sampai seberapa parah kamu terobsesi padaku? Kamu mengatur kontrak pernikahan tanpa sepengetahuanku. Kamu keterlaluan. Aku tidak akan menikahimu. Jadi ngapain minta izinmu? Allison, jika pura-pura sulit didapat terlalu kekanak-kanakan, semua orang di Jilton tahu. Kamu nekat menikahi Tuan Haller. Allison, dengar itu. Kamu sudah mengikutiku sejak kecil. Semua orang mengira kamu pasanganku. Kalau tidak menikah denganku, lalu mau menikah dengan siapa? Berhenti main-main. Kalau kamu nurut dan patuh padaku, mungkin suatu hari saat aku lagi baik hati, demi menghormati keluarga kita, aku mungkin mengadakan pernikahan megah untukmu. Tapi orang yang kunikahi tak akan pernah jadi kamu. Vanessa, kamu paham? Aku tidak. Apa urusanku dengan kalian berdua? Masak tidak ngerti apa yang kukatakan. Tuan Haller sudah membuatnya jelas. Dia akan membuat keributan. Aku siap mengunggahnya di media sosial. Video wanita-wanita bertengkar berebut pria. Kau sudah selesai dengan sinetron ini? Bisa minggir? Aku punya urusan. Allison, sudah selesai? Memangnya urusan apa yang penting sekali? Nona White, kami sudah menunggumu. Cincin pilihan Tuan Haller untukmu sudah siap. Wah, cincin termurah di sini. Harganya lebih dari 10 juta. Cincin termurah di sini. Harganya lebih dari 10 juta. Lagi pula,
keluarga Haller didukung oleh seseorang di luar negeri. Sean, kamu sangat baik kepada Allison. Aku tidak akan mengganggumu saat memilih cincin. Vanessa, bukan begitu. Allison, permainan apa yang kamu lakukan ini? Benda-benda ini bukan dariku. Tidak peduli berapapun wanita ini. Membayarmu, aku akan gandakan. Keluar dari sini sekarang. Tuan Haller, Ibu White tidak memanggil kami. Adapun orang yang mengirim kami, Anda mungkin tak bisa menyentuhnya. Aku tak bisa menyentuhnya. Kenapa malah kau beritahu dia ini? Mari ambil yang ini. Aku sangat menyukainya. Baiklah, Ibu White. Tuan Haller sudah menangani pengaturan lainnya. Kami akan undur diri sekarang. Aku ikut denganmu. Allison, kamu benar-benar kurang ajar ya. Kau menyewa sekelompok figuran untuk mempermalukanku. Mereka bahkan bilang orang yang mengirim mereka tak bisa kusentuh. Siapa berani macam-macam dengan keluarga Haller? Dengan pamanku mendukungku? Aku tak punya waktu untuk debat. Aku pulang. Allison, berhenti berpura-pura. Tak peduli. Itu sangat norak. Sudah kukatakan, selama kamu bersikap baik dan patuh, aku akan berikan pernikahan. Setidaknya, semua orang di Jilton akan mengira kau istri resmiku. Lalu, siapa istri sejatimu, Vanessa? Lalu, siapa yang akan menjadi istri sejatimu, Vanessa? Aku tahu kau berpura-pura selama ini. Di lubuk hati, kau masih peduli padaku. Aku peringatkan kamu. Jangan biarkan satu kata pun terlepas di depan keluarga kami. Kamu tidak mengerti hubungan dengan Vanessa. Dia baik dan tulus. Dia tidak berkomplot seperti ini. Jika kamu berani mengganggunya lagi, aku bahkan tidak akan memberimu pernikahan. John! Halo, bukankah ini seperti jam 2 atau 3 pagi di sana? Mengapa kamu tidak tidur? Aku tidak bisa tidur. Aku terlalu bersemangat tentang kembali untuk menikahimu. Tuan Haller yang terkenal punya momen seperti ini juga. Aku juga tidak sabar. Kita akhirnya akan bertemu di jamuan keluarga Haller dalam 3 hari. Sampai jumpa di jamuan keluarga Haller. Sean, apakah kamu gila? Apakah kamu bahkan tahu tentang tata krama? Allison, apakah kamu tidak tahu kapan harus berhenti? Sudah kukatakan berkali-kali. Kalau kau berlebihan, kau memalukan. Kurangi sedikit. Sudah kukatakan padamu, aku akan memberimu pernikahan yang kau inginkan. Apa yang baru saja kamu katakan? Sampai jumpa di jamuan keluarga Haller dalam 3 hari. Aku Tuan Haller. Jadi bagaimana mungkin aku tidak tahu ada jamuan keluarga? Berbicara denganmu seperti berbicara dengan tembok. Ayah, ada apa? Sebaiknya kamu berperilaku baik minggu depan. Jangan lakukan hal yang memalukan. Kami akan mengadakan jamuan dalam 3 hari untuk membahas pernikahan dengan keluarga White. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Kau dengar? Apa? Apa yang sedang terjadi di sana? Bagaimana bisa Allison bisa mengambil alih kendali? Mereka mengatur pesta keluarga tanpa berdiskusi denganku. Allison, kemarilah. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada orang tuaku? Allison, kau benar-benar semakin berani. Kau pikir bisa menikahiku dengan memanipulasi orang tuaku? Aku harus memberikan pelajaran padamu. Akan ku buat kau mengerti siapa yang berkuasa di Jilton. Aku sudah merancang gaun pengantin ini sejak kuliah. Tapi di hidupanku sebelumnya, aku terlalu ingin menikahi Sean sampai semua keinginannya dituruti. Ini gaun yang kubuat untuk pernikahan kita. Tapi akhirnya, dia menghina desainku dengan kejam. Vanessa, kau di sini. Di kehidupan ini, akan kubuat gaun pengantin yang kusuka. Dan kukenakan untuk menikahi orang lain.
Hei, bagaimana kalau kita bangunkan Alice? Tidak apa-apa. Dia harus membiasakan diri. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Allison, apa kami membangunkanmu? Jangan salah paham, kami tidak melakukan apa-apa. Jangan khawatir, ini akan sering terjadi. Lebih baik dia membiasakan diri. Kamu, Allison berhenti berpura-pura. Menjadi korban hanya untuk menikahiku. Bukankah keinginanmu sudah tercapai? Lagi pula Vanessa lah yang seharusnya merasa dirugikan. Dia adalah istriku. Bukankah ini hal yang wajar? Nanti saat kita tinggal bersama, dia akan menginap. Kamu akan tidur di kamar tamu saat itu. Mengingat sih? siapa yang peduli apa yang kamu dan Vanessa lakukan? Kenapa dia memakai bajuku? Selain itu, kenapa kalian ada di rumah? John, apa aku melakukan kesalahan? Mengapa Allison sangat marah? Allison, jangan terlalu keras. Kita akan menikah. Siapa yang berani menghentikanku? Ini hanya gaun pengantin. Aku tak bisa memberinya pernikahan, tapi tak bisa aku membiarkannya memakai sebuah gaun. Lagi pula, aku tidak suka itu. Kamu bisa membuat yang baru, kan? Berhenti membuat keributan. Siapa yang peduli padamu? John, akan kukatakan sekali lagi. Ini adalah gaun yang akan kupakai untuk pernikahanku sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Allison, ini konyol. Bukankah pernikahan bersamaku? John, mengucapkan satu kata lagi padamu adalah penghinaan untuk diriku sendiri. Karena kamu begitu percaya diri, maka perhatikan baik-baik. Aku tak mau gaun yang sudah ternoda. Juga tak mau seseorang yang sudah ternoda. Allison, kenapa kamu sangat marah? Sean, aku sudah bicara. Mulai sekarang, jika kamu dan Vanessa datang ke rumahku lagi, bukan gaun yang akan kupotong. Keluar dari sini sekarang juga. Allison, ada apa denganmu? Beraninya kau mengusirku? Jika kau tidak, buka pintunya sekarang juga dan memohon untuk pengampunanku. Jangan harap aku kembali. Mulai sekarang, Sean, Vanessa, dan Hama dilarang masuk. Ingat sih? Ya, Nyonya White. Apa wanita ini gila? Dia tak pernah bicara seperti ini kepadaku. Ada apa dengannya? Soan, kurasa kakiku lecet. Biar kulihat, Sian, jangan. kamu harus menghibur Allison dulu. Aku akan pergi ke rumah sakit sendiri. Ini semua salahku. Bukan. Ini salah wanita cemburu itu salahnya. Allison, ku beritahumu, kesombonganmu tak ada gunanya. Begitu kau jadi healer, aku akan punya banyak waktu untuk mengajarimu. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Bertahun-tahun kerja keras, sia-sia belaka. Sean, aku takkan pernah punya hubungan apa-apa lagi denganmu di hidup ini. Allison, aku kembali. Sean, apakah kamu benar-benar pergi? Allison tampaknya sangat kesal. Kamu harus tinggal. Untuknya, Jangan khawatir. Dia terlalu emosi dan berani memperlakukanku seperti ini. Begitu dia menyadarinya, dia akan menyesal dan khawatir. aku tidak akan menikahinya. John, kamu terlihat sangat bahagia. Apa karena kamu akan bertunangan dengan Allison di bangkot keluarga hari ini? Bodoh. Dia hanya istriku atas nama saja. Aku pasti akan memberinya pelajaran agar kamu tidak menderita lagi. Chen, kamu yang terbaik. Putri kita sudah dewasa. Kalian sudah sampai duluan. Ibu, ayah, tuan dan nyonya White, silakan masuk. Aku akan bicara dengan Allison, empat mata. Apa yang ingin kamu katakan? Hari ini adalah Allison dan... Tuan Larry, tidak apa-apa. Anda bisa masuk duluan. Baik. Mereka akrab sejak kecil. Wajar bagi mereka untuk berbincang privat. Kalau begitu kami masuk duluan. Ini sing-singku.
3 hal sebelum banquet dimulai. Ini pemberitahuan, bukan diskusi. Kamu harus patuh, atau pernikahan kita batal. Mengerti? Silakan. Bagus. Sikap patuhmu adalah awal yang baik. Dengarkan baik-baik. Pertama, saat keluarga kita bertanya tentang sertifikat nikah, kamu dukung perkataanku. Kedua, kamu harus minta maaf pada Vanessa karena memotong gaun pengantin. Ketiga, kamu sembunyikan fakta bahwa aku dan Vanessa sudah menikah. Orang tua kita tak boleh tahu. Jika kamu tidak bisa menaati ketiga hal ini, pernikahan yang kamu impikan akan dibatalkan. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyebut-nyebut apapun tentang kamu dan Vanessa. Bagus. Sepertinya kamu sudah sadar. Mulai sekarang, selama kamu tetap penurut, aku berjanji, kamu akan menjadi satu-satunya Nyonya Haller, secara nama. Sudah selesai? Aku mau masuk. Sudah selesai? Mengingat betapa baiknya sikapmu, akan kuingatkan satu hal lagi. Pamanku akan datang hari ini. Seluruh keluarga kami bergantung padanya. Kalau kamu berani membuat masalah di depannya, aku takkan pernah memaafkanmu. Mengerti? Jangan khawatir. Aku takkan pernah membiarkan pamanmu merasa tidak nyaman. Dia masih ingin menikahiku. Dia mengamuk kemarin. Tapi hari ini dia terlalu penakut untuk membantah. Allison, aku akan selalu membuatmu berada dalam genggaman. Kamu benar-benar dramatis. Sudah kusiapkan tempat duduk untukmu, tapi kamu malah melakukan ini. Dasar kurang ajar. Itu tempat duduk tamu kehormatan. Siapa yang menyuruhmu duduk di sini? Kehormatan? Apa itu? Bukannya aku? Apa aku terlambat? Kita semua keluar. Tidak perlu sungkan. Silakan duduk. Yo. Kamu pasti lapar. Ayo kita makan. Akhirnya kita bertemu. Sudah bertahun-tahun lamanya, kamu jadi lebih dewasa dari dulu. Kamu cantik. Aku akan telepon. Tamu. Kamu? Siapa? Dasar kau. Anak ini benar-benar membuatku gila. Hari ini adalah hari yang membahagiakan. Kenapa kau marah-marah pada anak kita? Allison, ini sudah dikupas untukmu. Ini benar-benar Jodoh yang ditakdirkan. Pasangan yang sempurna. baiklah, izinkan saya menyampaikan sambutan. Jamuan keluarga hari ini terutama untuk membahas Clive dan... Vanessa, ayolah. Halo semuanya. Ini adalah jamuan keluarga. Mengapa kau bawa orang luar? Dia seperti saudara perempuan. Jadi dia praktis keluarga. Tak masalah dia hadir di jamuan keluarga. Aku akan ambilkan sup untukmu. Kelihatannya enak. Cobalah. Allison, apa masalahmu? Kau adalah tunanganku. Itu bambangku. Dia sudah tinggal di luar negeri. Jadi batasannya berbeda. Tidakkah kau tahu? Duduklah di sampingku sekarang. Bocah itu menyelaku. Mari kita ulangi. Jamuan keluarga hari ini adalah untuk perayaan besar keluarga kami. Hal ini diketahui di seluruh Jilton. Kita akhirnya bisa meresmikannya hari ini. Ayah, biar aku yang melanjutkan. Semuanya, aku sudah mengurus pendaftaran pernikahan. Semuanya, tak perlu khawatir tentang itu. Allison, benar kan? Allison, aku benar kan? Duduk.
Apa wanita ini gila? Terus begini, aku akan membatalkan pernikahan. Jangan coba-coba. Ellie, ponselmu terus bergetar. Tidak mau melihatnya. Tak perlu. Mungkin hanya telepon spam. Kamu kenapa sih? Pamanmu ada di sini. Apa kamu tidak punya etika? Alison, baik. Kamu tahu keluargaku bergantung pada pamanku. Jadi kamu memanfaatkan pengaruhnya untuk bersikap keras. Aku akan pastikan kamu menyesal setelah dia pergi. Pernikahan ini akan dijalankan sesuai keinginan Allison. Kita akan lakukan semestinya. Clive benar. Ibu ayah, kalian hanya perlu hadir. Kami sedang membahas pernikahan pamanmu. Kenapa kamu terus menyelah? Clive akan menikah. Itu kabar bagus. Bahkan kita bisa adakan pernikahan bersama. Dengan begitu, keluarga Haller bisa merayakan bersama. Apa katamu? Pernikahan bersama apa? Kami tidak merencanakan pernikahanmu. Yang akan menikah adalah pamanmu dan Allison. Kalau kamu terus menyelah, akan kusuruh kamu dan orang luar itu pergi. Ayah, siapa yang katamu akan menikah? Kau bilang siapa yang akan menikah? Yang menikah adalah aku dan Allison. Tidak mungkin. Mustahil sama sekali. Dasar kau anak kurang ajar. Kenapa kau jadi seperti ini? Bikin keributan. Tidak bisa diterima di acara keluarga. Sejauh inikah kurang ajar dirimu? Kalau kau terus begini, Pergi saja kau dari sini. Larry, jangan marah. Sean, apa kau tidak dengar? Cepat, minta maaf pada pamamu dan keluarga White. Sean, ku dengar kalau kau dan Allison adalah teman masa kecil. Teman lama. Tiba-tiba jadi bibimu dari pernikahan. Wajar kalau mengejutkan. Aku tak menyalahkanmu. Duduklah. Berikutnya, aku perlu membahas detail pernikahan dengan Allison. Duduklah. Aku tidak mau mengulangi untuk ketiga kalinya. dasar kau nakal. Aku harus memberi pelajaran padamu hari ini. Kalau tidak mau duduk, keluar. Sean, bagaimanapun juga, status Sheliwaya Haller diberikan kepada kita oleh pamanmu. Kau harus jangan pernah membuatnya marah. Kau mengerti? Duduk. Duduk saja. Duduk sekarang. Anak-anak memang belum tahu apa-apa. Mari kita lanjutkan. Joan, aku merancang gaun ini untuk pernikahan kita. Joan, menurutmu desainku bagus? John, John. Semuanya berjalan lancar kali ini. Semua persiapannya sudah selesai. Semua berkat perhatian Clive. Sudah seharusnya. Aku yang mengurus semuanya untuk memberi Allison pernikahan terbaik. Clive sudah akhirnya bertemu Allison. Kita orang tua sebaiknya memberi mereka ruang untuk berduaan, kan? Kamu benar. Ellie, kamu dan Clive sebaiknya luangkan waktu untuk berkencan. Kami tidak akan mengganggu mereka lagi. Tolong, ayo PRG. Ayolah. Jan, ayo pergi. Sekarang kita mau pergi kemana? Kenapa kamu berpakaian tipis? Jangan sampai kedinginan. Aku punya jaket, tapi pasti tertinggal di kamar. Aku akan ambil. Tunggu di sini.
Katakan, kenapa kamu menikahi pamanku? Mengapa tidak? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sudah, Allison. Bagaimana bisa kau menikahi orang lain padahal kau sangat mencintaiku? Seperti yang bisa kau lihat sekarang, aku sedang melakukan hal itu. Aku lelah. John, aku tidak mencintaimu lagi. Tolong jaga sopan santunmu. Tinggalkan aku sendiri. Alay, hentikan ini. Kau bisa melakukan yang kau mau untuk pernikahan. Pilih gaun pengantin yang kau suka. Bahkan jika aku menikahi Vi, aku tak akan mengizinkannya masuk ke kamar kita. Mengerti? Pernikahanku, kamarku. Apa aku harus mengandalkan? Kemurahan hatimu. Untuk mendapatkan sesuatu, Shaun, itu sangat murah hati, tapi aku tidak membutuhkannya. Apa kau gila, Allison? Kamu yang gila, Shaun. Sudah kukatakan, aku tidak mencintaimu. Aku jatuh cinta dengan Clive sekarang. Silakan saja. Cobalah menikah dengannya. Aku akan menggenapi pernikahan kita. Mari kita lihat apakah dia masih mau menerima. Shaun, hentikan. Berhenti. Lepaskan aku. Lepaskan. Maaf aku. Terlambat datang. Aku yang akan melanjutkannya. Tidak. Kamu telah semakin parah dalam beberapa tahun terakhir. Clive, coba tanya-tanya untuk mencari tahu siapa yang tidak tahu Allison selalu mengikuti kemanapun aku pergi. Mengapa kamu mau barang bekas seperti ini? Tidakkah kamu takut akan rasa malunya? Diam. Shaun, tidak apa-apa. Tak ada gunanya berdebat dengannya. Itu hanya akan membuang energi kita. Ini akan jadi buruk. Jangan dengarkan atau dilihat. Shaun, Aku tunangannya dan pamanmu. Aku harus memberi kamu pelajaran hari ini. apa yang kamu lakukan? Aku tidak takut. Hentikan. Sakit? Kamu masih peduli kan? Ini tidak sebanding melukai tanganmu. Karena dia. Jangan berjuang untukku lagi. Baik, Ayo kita selesaikan. Lumayan kan? Ingat, ini terakhir kalinya kau berjuang untukku. aku janji. Jujur saja, aku memang ingin bersama Shaun. Tapi kami tidak pernah jadi kekasih. Kami tidak pernah melakukan hal intim apapun. Tidak apa-apa. Aku tak akan pernah percaya. Omong kosong si brengsek itu. Hanya kata-katamu yang kupercayai. Selain itu, masa lalumu tidak kuhiraukan. Karena masa depanmu
akan kau habiskan bersamaku. Benar kan? Ngomong-ngomong, tanganku terluka. Jadi, beberapa hari ke depan, aku butuh bantuan. Aku tidak suka orang asing. Menurutmu, harus ku apa? Kau terluka hanya karena aku harus merawatmu. Aku kan bukan orang asing. Aku yakin kita sudah cukup akrab. Aku benar-benar bodoh, membuang-buang begitu banyak waktu untuk Sean. Tapi, itu tidak akan terjadi lagi. Apa ini? Apa yang mereka bicarakan? John mengatakan hari besar kita sudah dekat dan dia sedang mencari pengiring pengantin pria. Dia sudah gila. Ketika kau melihat semua berkah ini, Allison, kau akan tahu bahwa orang-orang ingin kita bersama. Dia tak akan menunjukkan setetes pun perasaan untukku di kehidupan sebelumnya. Bahkan saat aku merengek, kini dia berusaha memberitahu dunia setelah kehilanganku. Cinta Sean, murahan. Apa? Dia menghapusku? Dan memblokir nomorku? Berapa lama? Ini akan berlangsung? Kirim penyelidik untuk membuntuti Allison. Aku ingin tahu di mana dia akan berada besok. Aku akan membuatmu berubah pikiran, Allison. Tuan Nyonya, Clive tidak tahu saya di sini. Benar? Jangan khawatir, Anda menyuruh kami merahasiakannya, jadi saya tidak memberitahunya. Bagus. Saya ingin tahu lebih banyak tentang preferensinya dari Anda. Saya ingin memberi kejutan padanya di pernikahan. Tapi Allison, saya tidak banyak tahu tentang saudara laki-laki saya. Saya harap saya tidak mengecewakan Anda. Tidak apa-apa. Mari kita mulai dengan makanan. Oke? Allison, apa yang kamu lakukan pada Sean? Mengapa dia mulai peduli padamu? Dia terang-terangan menunjukkan cintanya dan bahkan membatalkan pertunangan kita. Apa yang kamu lakukan padanya? Vanessa, apa kamu gila? Siapa yang memberitahumu? Cho akan bertunangan denganmu? Aku tidak akan mengizinkannya. Vanessa, kami tidak suka pemburu harta seperti kamu. Tuan Nyonya, kamu juga di sini? Karena aku mengerti. Itu kamu. Kamu datang dan mengeluh agar mereka menekan Sean. Allison, bukankah kamu akan segera menikah dengan Clive? Kenapa kamu menghalangi aku dan Sean? Halo, ini air panasnya. Mati! Dasar wanita jahat!
Kamu baik-baik saja, Allison? Sean, Jangan khawatir. Tidak sakit. Vanessa, beraninya kau berulah di depan Allison. Aku tidak bermaksud begitu. Joan, apa kamu terbakar? Ayo pergi ke rumah sakit. Pergi sana. Sakit. Berhenti berpura-pura. Vanessa, kalau kau sekali lagi menyentuh Allison, aku akan membunuh. Aku memperingatkanmu. Kau dengar aku? tidak. Dia mengalami pendarahan hebat. Apa? Darah? Apa dia hamil? Anak itu milikmu, Sean. Dia milik kita. Benarkah itu? Apa anak haram itu milikmu? Apa yang telah kau lakukan? Tidak mungkin. Allison, dia bukan milikku. Aku selalu menggunakan perlindungan. Dia bukan milikku. Allison, aku bersumpah. Dia pastinya sudah selingkuh dan akhirnya hamil. Dia benar-benar bukan milikku. Tolong percayalah padaku. Lepaskan. Lepas. Kau menjijikan. Sean, seseorang dalam bahaya, tapi fokusmu malah pada menggunakan perlindungan? Apa menurutmu? Itu tidak membuatmu menjadi brengsek? Aku kira kamu hanya kekanak-kanakan, Sean. Tapi kau sebenarnya pria yang menjijikan. Aku akan membayar biaya pengobatanmu karena kau menghalangi air. Tapi aku tidak ingin urusan lagi denganmu. Tuan Nyonya, ini mendesak. Tolong jaga Vanessa. Aku harus pergi sekarang. Tetap. Allison. Sean. Mengapa kau masih memikirkannya padahal anakmu sekarat? Lepaskan aku, Allison. Dasar idiot. Tidakkah kau malu bawa dia ke rumah sakit? Cepat. Keluarga kita akan dipermalukan jika dia mati. Ini salahmu. Kau adalah kehancuranku. Pria ini tidak ada harapan. Clive, kenapa kau di sini? Aku dengar apa yang terjadi. Ayo, pergi jalan-jalan. Aku tidak mau bajingan itu, Sean. Mengganggumu lagi. Oke? Oke. Ayo pergi kemana saja. Ayo pergi sekarang. Begitu cepat? Apakah kau tahu di mana Allison? Kami memastikan bahwa Nyonya White pergi berwisata dengan Clive. Kami tidak bisa mengetahui kemana mereka pergi. Sampah semua. Kamu adalah sampah terbesar. Larry, jangan pukul dia. Tidak bisakah kita berbicara baik-baik? Bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kau memanjakannya. Makanya dia jadi sembrono. Masuk ke sana. Gunakan kata-katamu, Larry. Pergi ke sana. Jean, kita kehilangan anak kita. Jujurlah, Sean. Apakah anak itu milikmu? Tidak. Ya, Diam. Tidak. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Bukankah kau melakukannya dengannya? Aku selalu berhati-hati. Bodoh. Hentikan, Larry. Tuan Nyonya, aku janji. Anak yang kukandung adalah keluarga Holland. Aku bersumpah.
Lalu apa gunanya itu? Dengar, Sean. Wanita ini tidak akan menikah dengan keluarga kita. Baik dia punya anak atau tidak. Kau dengar aku? Aku tak pernah terpikir untuk menikahinya. Apa? Sudahkah kamu melupakan janjimu? Kamu bilang bahkan jika kamu dipaksa menikahi Allison, kamu tidak akan melakukannya. Kamu hanya akan menikahiku. Bagaimana bisa kamu berbohong? Aku tidak serius tentang hal itu. Kamu menganggapnya serius. Kamu takkan pernah jadi bagian dari keluarga. Brengsek. Baik. Jean, jangan tersinggung oleh tindakanku tadi. Aku kehilangan anak, dan kau tak mau menikahiku. Maka bayarlah aku untuk tutup mulut. Kalau tidak, akan kusebarkan ke semua orang. Kau membuangku setelah menghamiliku. Keluargamu akan dipermalukan. Aku yang akan urus keluarga Hallers. Turun bersamaku. Beraninya kau? Coba saja. John, sekarang setelah aku kehilangan segalanya, kalian tak bisa menghentikanku. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Silakan, marahlah. Kita lihat apakah itu akan mengubah sesuatu. Kau merusak reputasi kami. Konyol sekali. Dengan koneksi luas kami, keluarga Hallers sangat berpengaruh. Tapi seorang pencari harta tak tahu malu sepertimu berani memerasku. Ini 200 juta untuk keguguranmu. Kami hanya membayar tagihan medismu. Karena dasar kesopanan saja. Jangan harap dapat lebih dari ini. $200.000. Cuma segitu? Kau kira aku semurah itu? Percakapan kita selesai. Mulai sekarang, jika kau berani terus memprovokasi kami, aku akan memastikan kau belajar. Ayo, kita pulang. Tidak, tunggu. Sean, kembali ke sini. Jangan tinggalkan aku. Ayah, Ibu. Terima kasih untuk bantuan tadi. Terima kasih. Kau kira aku sudah selesai denganmu? Aku tak peduli masa lalumu dengan Allison. Dia akan segera menjadi istri Clive. Jauh-jauh darinya. Jangan bahkan berpikir untuk hadir di pernikahan mereka. Lupakan Allison atau ku hancurkan kakimu. Tidak. Aku tidak bisa. Bocah nakal. Barusan kau bilang apa? Aku bilang, aku takkan pernah menyerah pada Ali. Kau harus menyerah. Dia akan menjadi istri pamanmu. Tidak akan. Bahkan jika dia menikah dengan orang lain, dia tetap bisa bercerai nanti. Aku sama sekali tidak akan menyerah padanya. Kau akan menyesal. Larry, Sean Cookup, kesuksesan keluarga Hallers, sebagian besar berkat Clive. Kalau kau terus bersikap keras kepala seperti ini, ayahmu benar-benar akan mematahkan kakimu. Kalau begitu biarkan saja. Demi Ali, aku bisa menerima apapun. Baik, sesuai keinginanmu. Larry, bawa dia pulang paksa. Aku akan memastikan kau belajar. Lepaskan. Aku bisa jalan sendiri. Bocah bandel. Sadarlah. Akan kuberi pelajaran. Sampai kau sadar. Maukah kau menyerah pada Allison? Sekali-kali tidak. Hentikan tolong. Kau benar-benar akan membunuhnya. Bagaimana bisa aku memiliki anak yang tak berguna seperti ini? Sean, ayo ke rumah sakit. Tidak, Bu. Aku tak bisa ke sana sekarang. Ada hal lebih penting yang harus kulakukan. Kamu terluka. Apalagi yang perlu kamu lakukan? Bu, cepat. Bantu aku mengambil foto punggungku. Aku akan tunjukkan ke Ali bahwa aku bisa melakukan apapun untuknya. Kamu gila. Bahkan aku tidak bisa menolongmu lagi. Baik. Karena kamu tidak mau membantu, aku akan melakukannya sendiri.
Ali, aku akan lakukan apapun di dunia ini untukmu. Begitu kamu melihat pos ini, aku yakin kamu akan menerimaku kembali. Lalu kamu akan tahu bahwa akulah satu-satunya yang kamu perlukan. Ellie, kamu memblokir Sean di WhatsApp kan? Dia mungkin memposting ini. Berharap ada yang mau meneruskannya padamu. Ini, lihat. Sean pasti sudah gila. Alay, bagaimana perasaanmu tentang ini? Apa maksudmu? Ya, apakah kau tersentuh oleh pengabdian Sean? Padamu? Apa kau cemburu? Ya, aku cemburu. Aku takut, khawatir, dan bingung harus berbuat apa. Lalu kenapa kau tunjukkan padaku? Karena aku ingin melihat reaksimu. Orang lain bisa saja mengirimkannya padamu. Dan itu mungkin mengubah perasaanmu. Jika itu terjadi, aku takut kau tak akan memberitahuku. Allison, jika perasaanmu berubah, kau harus beritahu aku. Aku akan memahaminya. Apa kau puas dengan jawaban ini? Sangat. Apapun yang Sean lakukan, itu tak berarti apa-apa saat ini. Hanya kaulah yang kucintai. Tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Ulang tahun Ali besok. Benar. Ini kesempatan terakhirku. Alay, karena kamu mengabaikan pos saya, aku akan langsung memberitahumu besok betapa aku sangat mencintaimu. Mereka sudah datang. Semoga cintamu langgeng selamanya. Ini Eli. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Ibu. Semoga kamu dan Clive bahagia bersama. Ada apa dengan dekorasi mewah ini? Aku hampir mengira kau melamarku. Bagaimana kau tahu aku akan melakukannya? Allison, maukah kau menikah denganku? Bukankah kita sudah bertunangan? Bukankah kita sudah bertunangan? Ya, pertunangan kita diatur oleh keluarga kita. Saya sangat bahagia. Tapi ada perasaan yang kurang pas. Lalu saya sadar, saya ingin melamarmu dengan tulus. Bukan hanya karena keluarga kita. Saya ingin tahu, apakah kamu akan menerima? Karena itulah saya mengadakan pesta ini. Allison White, apakah kamu masih mau menikahi saya? Kalau saja keluarga kita tidak menjodohkan kita? Ya, saya mau. Al, kamu tidak boleh menikah dengannya. Ali, kau tidak boleh menikah dengannya. Dasar anak nakal. Belum cukup pelajaran buatmu? Aku sudah memperingatkanmu. Beraninya kau muncul di sini? Enyahlah dari sini. Atau kusir kau sekarang juga. So, sudah hentikan. Ayahmu tidak bohong.
Ayah, ibu, aku terima hukuman apapun. Bahkan kalian mengusirku, tak kuhiraukan. Alasanku datang adalah menyatakan bahwa aku sungguh mencintai Allison. Aku rela korbankan segalanya untuknya. Adalah aib bagi keluarga ini. Ali, ini surat cinta yang kamu berikan untukku. Ini jam tangan yang kamu berikan untukku. Ini adalah kerang-kerang yang kamu ambil untukku dari pantai. Karena pasangannya sempurna. Dulu aku tak pernah menghargai hadiah-hadiah ini. Tapi ku jaga semuanya dengan baik. Salahku waktu itu. Aku janji akan berubah. Akan ku cintai kau tanpa syarat seumur hidupku. Kita akan saling mencintai. Sampai maut memisahkan. Akhir bahagia yang layak kita dapatkan. Kembalilah padaku. Apapun yang bisa Clive beri padamu, aku juga bisa melakukannya. Beri aku beberapa tahun saja. Aku tahu kau terburu-buru bertindak. Dan mencari orang lain hanya untuk membuatku cemburu. Sekarang tujuanmu sudah tercapai. Aku kini menyadarinya. Kembalilah padaku, ya? Kita bisa mulai lagi. Seperti pangeran dan putri yang hidup bahagia selamanya. Bukankah itu akhir yang sempurna? Ellie, aku tahu. Ali, kenapa? Chen, kamu benar-benar menyedihkan. Apa kamu benar-benar mengira aku akan terharu karena kamu menyimpan hadiah-hadiah ini bahwa aku akan melupakan semua yang terjadi dan mempertimbangkan kembali? Kamu pasti tidak waras. Ellie, bukan itu yang aku maksud. Chen, akan kukatakan sekali lagi, aku sudah tidak punya perasaan untukmu. Selain itu, aku benar-benar jatuh cinta dengan Clive. Dia membuatku sadar kepada siapa aku seharusnya memberi cintaku. Dia juga menunjukkan padaku bagaimana rasanya dicintai. Jadi, tolong hargai dirimu sendiri. Ingat ini, Sean. Mulai hari ini, aku bibimu. Kamu keponakanku. Mulai sekarang, saat kita harus bertemu, saat liburan. Aku ingin kamu berhenti memanggilku Ali. Aku istri Clive. Jadi panggil aku Alice. Tidak, bukan seperti ini, Ali. Bukan begini seharusnya. Akhir kisah kita. Penjaga, Ali. Bawa dia pergi.